Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Vero. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang saat ini masih sakit, Ibu doakan semoga anak-anak segera diberi kesembuhan agar kembali belajar bersama Ibu. Ya. Hari ini kita memasuki tema yang baru, tetapi sebelum itu Ibu akan bertanya, bagaimana dengan materi pembelajaran kemarin yang sudah Ibu kasih? Apakah anak-anak sudah mengerti dan memahami semuanya? Jika belum, anak-anak bisa kontak ke Ibu agar Ibu bisa menjelaskannya kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki tema baru, yaitu tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 tentang lingkungan rumahku. Sebelum kita belajar juga, anak-anak wajib menyiapkan peralatan tulis seperti buku, pensil, dan penghapus. Kemudian anak-anak juga menyiapkan pikiran dan konsentrasi dalam mengikuti materi yang akan Ibu bawakan ini. Anak-anak juga harus berdoa sebelum belajar ya. Oke. Nah, di sini ada teks bacaan. Anak-anak bisa membaca bersama Ibu, dan Ibu sebentar juga Ibu akan mengirimnya dalam bentuk PowerPoint. Anak-anak bisa membukanya dan membacanya kembali. Ya, judulnya di sini adalah bekerja sama membersihkan rumah. Mari kita sama-sama membaca. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Di sini ibu mengatakan, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Iya, jadi di sini dijelaskan bahwa keluarga itu bekerja sama untuk membersihkan rumah. Ada ayah, Dayu, dan ibu. Mereka mengerjakan tugas dengan membagi tugasnya masing-masing. Ayah itu memotong tanaman dan menyapu halaman. Ibu itu menyapu dan mengepel lantai, sedangkan Dayu membersihkan kaca. Kenapa mereka harus bekerja semua? Agar pekerjaan rumahnya cepat selesai. Itu namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu berarti lebih dari satu orang untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya ibu saja yang mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi kita semua anggota rumah itu wajib membantu atau wajib bekerja sama. Jadi misalnya di rumah, jangan hanya ibu saja yang tiap hari mencuci piring, tapi bisa juga kita sebagai anak-anak juga. Misalnya kalau sudah bisa mencuci piring, bisa membantu cuci piring, atau tidak menyapu lantai, membersihkan boneka-boneka, atau mengepel lantai, membersihkan jendela. Nah, jadi semua anggota keluarga itu wajib bekerja sama agar rumahnya terlihat bersih dan sehat. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan ini berhubungan dengan teks bacaan tadi ya, berhubungan dengan teks bacaan. Jadi ibu akan kita akan melakukan tanya jawab dari berdasarkan teks tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Nah, berdasarkan teks ini, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Kita mencari jawaban sesuai dengan teks bacaan tadi. Jadi, ayah dan ibu sedang melakukan Jadi yang mereka buat adalah
ayah dan ibu itu sedang membersihkan rumah. Jadi ayah dan ibu itu sedang membersihkan rumah. Nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Apa yang dilakukan ibu? Jawabannya adalah ibu menyapu dan mengepel lantai. Ya, jawabannya ini ada di paragraf kedua. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan ayah? Apa yang dilakukan ayah? Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Nomor 4, apa yang Dayu ingin lakukan? Siapa yang bisa jawab? Apa yang Dayu ingin lakukan? Ya, tadi di teks itu Dayu ingin membersihkan jendela. Jadi yang ingin Dayu lakukan itu dia ingin membersihkan jendela, tetapi dia tidak tahu cara membersihkan jendela ya. Nomor 5, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Kenapa mereka bekerja dengan gembira? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena mereka saling bekerja sama, agar pekerjaannya cepat selesai dan mereka gembira. Ya, terlepas dari teks tadi itu, di sini ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Gambar A ini kondisi rumahnya seperti ini. Gambar B kondisi rumahnya seperti ini. Jadi, rumah mana yang lebih nyaman? Anak-anak silakan memilih dan dijelaskan kenapa anak-anak memilih di rumah A itu, kenapa rumah B itu, kenapa anak-anak memilih di rumah A, kenapa tidak di rumah B. Contohnya itu beri alasannya. Iya, ini dari gambar ini. Pertanyaan berikutnya anak-anak bisa menjawabnya sendiri. Ini, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Ya, kenapa kedua gambar ini berbeda? Kenapa kedua gambar rumah ini berbeda? Nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Ya, di sini kita sudah lihat jelas sekali di lingkungan rumah A ini depannya ada banyak sampah yang berserakan, rumahnya tidak tertata rapi dan bersih. Sedangkan rumah pada gambar B terlihat rapi dan bersih. Ya. Jadi nomor 2 itu apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Ya, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah A ini menjadi bersih? Nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah ini tetap terjaga? Apa yang kewajiban kita, tugas kita tuh apa? Nah, setelah anak-anak menjawab pertanyaan ini, di sini ada wawancara. Wawancara berarti anak-anak melakukan tanya jawab dengan orang tua yang ada di rumah. Ya, anak-anak melakukan tanya jawab dengan orang tua. Nah, Ibu kasih contoh. Di sini melakukan wawancara dengan orang tua tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, di sini misalnya ibu sudah menanyakan kepada orang tua ibu, misalnya aturan untuk menjaga kebersihan itu seperti apa? Ibu kasih contoh 1, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu contohnya. Terus aturan apa lagi agar menjaga kebersihan di rumah? Anak-anak bisa mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Minimal 5 jawabannya. Oke? Ya. Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Nah, ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Nah, yang pertama itu, mari kita perhatikan gambar ini baik-baik. Yang pertama, anak-anak bisa menyiapkan ember. Ini ember, kain pel,
dan cairan pembersih lantai. Ya, seperti ini. Ini ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian setelah alat-alat sudah disiapkan, anak-anak bisa mengisi ember ini dengan air. Anak-anak bisa mengisi ember dengan air. Perhatikan gambar ini. Nah, setelah embernya sudah diisi dengan air, yang ketiga, anak-anak tuangkan cairan pembersih secukupnya. Nah, jadi misalnya pembersihnya 1 botol ini jangan tuang semua, tapi sedikit saja atau secukupnya, sesuai dengan takaran air atau sesuai dengan airnya, berapa banyak air yang kita isi dalam ember ini. Sudah? Yang nomor 4, masukkan kain pel. Setelah embernya diisi dengan air dan cairan pembersih, anak-anak langsung memasukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air dan cairan pembersih. Nah, setelah kain pelnya sudah tercelup ke dalam ember yang berisi air dan pembersihnya, anak-anak perhatikan nomor 5 ini. Nah, kain pel itu kita peras agar tidak terlalu basah. Kita peras agar tidak terlalu basah, dan saat kita mengepel lantai juga tidak terlalu berair di atas lantai, tidak menjadi becek ya. Nomor 6. Nah, setelah kain pelnya diperas, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Jadi setelah kain pel kita peras, kita baru mengepel lantai, menggosokkan kain pel itu ke lantai. Sudah? Sampai di sini sudah mengerti. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana cara kita mengepel lantai. Coba anak-anak ulangi. Yang pertama itu apa? Kita siapkan ya peralatannya seperti ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Yang kedua, isi ember dengan air. Yang ketiga adalah tuangkan cairan pembersih secukupnya ke dalam ember yang tadi diisi air itu. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima ini kain pelnya kita peras, dan yang keenam kita mulai mengepel atau menggosok lantai yang kotor. Nah, setelah kita sudah mengamati petunjuk mengepel lantai, di sini ada gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan agar rumah menjadi bersih? Nah, perhatikan. Di sini rumahnya sangat berantakan. Piring-piring sisa kita makan juga tidak diambil. Ini ada minuman yang tumpah, ada kain yang simpan saja di atas kursi, ada boneka, pokoknya semuanya berantakan di atas lantai, di sofa, di dekat TV, di atas meja TV, di atas meja makan, semuanya sangat berantakan. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Nah, jika kita malas membersihkan rumah, maka seperti ini. Keadaannya seperti ini, berserakan, berantakan. Suasana rumah menjadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Ya, jika kita malas membersihkan rumah, maka suasana rumahnya menjadi kotor dan kita tidak nyaman untuk ditempati. Banyak semut, lalat, serangga, dan lainnya. Nah, jika ada misalnya di sini ada sisa-sisa makanan yang berserakan, maka akan mengundang semut untuk datang. Nah, itu pasti nanti banyak semut-semut, ada lalat, nyamuk, iya. Pakaian yang kotor seperti lihat ini, menumpuk. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Jadi, pakaian yang sudah dikeringkan agar segera dilipat dan disimpan dalam lemari. Jangan dibiarkan berlama-lama di atas kursi atau sofa, atau kita membiarkan numpuk, akhirnya terjadi banyaknya nyamuk. Ya, dari gambar ini apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan Ibu? Kalau sudah, mari kita lanjut. Nah, di sini beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda X pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Ya, coba anak-anak amati gambar ini.
Misalnya gambar yang pertama, ini Siti sedang menyapu lantai. Ya, ini kebiasaan baik atau tidak? Mari kita simak. Ya, kebiasaan baik, maka kita beri centang. Yang kedua, ini Adit setelah memakan kemasannya ini, dia langsung membuangnya saja. Apakah itu kebiasaan baik atau buruk? Jawabannya adalah iya, kebiasaan buruk, maka kita beri tanda X. Yang ketiga, ini ada dua anak yang sedang mencoret atau mencoret tembok dengan menggunakan cat. Ini perhatikan, apakah itu kebiasaan baik atau buruk? Jawabannya adalah kebiasaan buruk, maka kita beri tanda X. Di sini nomor 4, gambar nomor 4 itu piring-piring ini terlihat sangat kotor di tempat cuci piring dan tidak segera dibersihkan atau dicuci. Ini adalah kebiasaan baik atau salah? Baik atau tidak baik? Jawabannya adalah kebiasaan tidak baik, maka diberi tanda silang. Gambar nomor 5, di sini Dayu menutup minuman dengan tutupan. Nah, ini kebiasaan baik atau tidak? Jawabannya adalah kebiasaan baik, maka kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang terakhir nomor 6, di sini Adit terlihat sedang membereskan tempat tidur. Ya, ini kebiasaan baik atau tidak? Jawabannya adalah kebiasaan baik, maka kita beri centang. Sudah paham semua penjelasan Ibu. Jadi ada di sini sudah dijelaskan bahwa ada kebiasaan baik dan tidak baik. Yang baik boleh kita lakukan dan tidak baik kita hilangkan. Tidak boleh dilakukan, misalnya membuang sampah sembarangan seperti ini, mencoret tembok, kemudian piringnya dibiarkan numpuk dan kotor. Nah, itu akan menyebabkan banyak kuman. Iya. Dari gambar-gambar tadi ini, sekarang kita masuki latihan. Sekarang kita memasuki latihan. Ya, ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Nah, contohnya, sampah tempatnya pada buanglah. Nah, ini kata yang masih diacak. Sekarang kita susun dia menjadi kata yang benar, menjadi satu kalimat yang benar. Ya, contohnya seperti ini. Sampah tempatnya pada buanglah. Nah, kita susun menjadi benar, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Sudah paham? Jika anak-anak sudah paham, kerjakan latihan 5 latihan seperti ini. Yang pertama, sabun saat tangan gunakan cuci. Kita susun menjadi kalimat yang benar seperti apa? Nomor 2, disapu hari lantai setiap harus. Disusun menjadi kalimat yang benar itu seperti apa? Nomor 3, air ember ke tuang dalam. Disusun menjadi kalimat yang benar seperti apa? Nomor 4, campur lantai pewangi air dengan. Ya, kita susun dia menjadi kalimat yang benar seperti apa? 5, basah bersihkan kaca dengan lap. Ya, susun jawaban yang benar di bawah sini. Oke anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk pada materi yang berikut, penjumlahan dan pengurangan dengan memperhatikan nilai tempat. Iya, di sini ada percakapan ibu, ada ibu dan Dayu. Ibu mengatakan seperti ini. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Dayu menjawab, baik bu, aku akan mencoba menghitungnya. Dayu menjawab lagi, piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Dan ibu menjawab, coba tentukan berapa piring pinjaman. Dayu menjawab, dengan mengurangkan 35 dengan 24 bu.
Ibu menjawab, benar sekali Dayung. Ya, jadi dari percakapan ini cara kerjanya seperti ini. Jadi, nah anak-anak, jadi tadi itu dijelaskan bahwa di sini ada 35 piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, ada 35 piring. Dan milik tetangga itu ada 24, maka 35 ini kurang dengan 24. Nah, ini 24 berarti 10, 20 tambah dengan 4, 24. Nah, hasilnya adalah 11. Nah, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. Nah, jadi 35 sama dengan 35. Nah, di sini kita belajar tentang nilai tempat juga. Penjumlahan tapi kita memperhatikan dengan nilai tempatnya. Misalnya 35 berarti 3 ini yang bagian depan 35. Berarti 3 ini adalah puluhan dan 5 adalah satuan ya. Coba kita sama-sama menyebutkan. Coba 35 ya. 35 berarti 3 ini yang bagian depan ini adalah puluhan tambah dengan 5 yang bagian belakang ini adalah namanya satuan ya. Terus dikurang dengan 24 ya, berarti 2 yang angka bagian depan 24 berarti 2 adalah puluhan dan 4 adalah satuan. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Ya, setelah itu kita garis untuk palangnya, kemudian kurang garis tandanya untuk kita melakukan pengurangan. Setelah itu anak-anak bisa hitung. Sekarang hitung 5 kurang 4 sama dengan 5 ini dikurang 4 berarti tutup 4. 1, 2, 3, 4 sisa 1 ya. Tulis di sini 1 satuan. Kemudian 3 kurang 2 ya, 3 puluhan kurang 2 ya, 3 kurang 2 sisa 1. Berarti 1 puluhan tambah 1 satuan. Nah, hasilnya adalah 11. Kenapa 11 Ibu? Ya, 1 puluhan itu berarti nilainya 10. Ya, puluhan. Misalnya 30, berarti 30 puluhan. 20. Nah, 1 puluhan berarti ini nilainya 10 tambah dengan 1 satuan sama dengan 11. Ya, sampai di sini sudah mengerti? Jika anak-anak sudah mengerti, ini ada 2 latihan. Ya, yang pertama 24 kurang 13 sama dengan titik-titik. Cara kerjanya bisa lihat seperti contoh tadi ini. Ya, 24 berarti titik-titik puluhannya angka berapa tambah satuannya angka berapa. Kemudian 13 puluhan angka berapa tambah satuannya angka berapa, dikurangkan hasilnya di bawah sini. Oke, yang nomor 2 29 kurang 15. Cara kerjanya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara hitungnya. Jadi di sini ada pada gambar ini ada 28 bibit cabai. Mari kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 ya. Jadi ada 28 cabai ini. Nah,
Terus yang tanda silang ini adalah cabai yang tidak tumbuh atau mati. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 28 cabai ini yang Siti tanam dan yang mati itu ada 12. Bagaimana? Berarti 28 kurang 12 hasilnya berapa? Mari kita hitung sama-sama. 28 kurang 12 sama dengan, kita buat seperti tadi ini yang dicontoh ini ya. 28 sama dengan, tulis dulu, kita pisahkan dulu. 2 adalah puluhan, 20 berarti 20-an, 8 adalah satuan. Jadi 20-an tambah 8 satuan. Ya, hasilnya kan 28, 20-an berarti 20 tambah 8 satuan. Yang berikutnya 12. 12 itulah 1. 1 ini angka yang di depan ini 1 puluhan tambah 2, yang ini yang Ibu tunjuk, 2 adalah satuan. Setelah itu kita kurangkan. 8 satuan kurang 2 satuan sama dengan 8 kurang 2. Hitung dulu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurang 2. 1, 2. Maka sisa 6. Ya, tulis di sini. 6. 6 satuan. Ya, yang berikut 20-an kurang 1 puluhan. Ya, 2 kurang 1 sama dengan 1 puluhan. Maka 1 puluhan tambah 6 satuan sama dengan 16. 1 puluhan seperti tadi Ibu jelaskan, 1 puluhan berarti puluh. Puluh ini berarti 10 ya. 20 berarti 20, 1 puluh berarti 10. 1 puluhan, 2 puluhan ya. Jadi di sini jawabannya 28 kurang 12 sama dengan 1 puluhan tambah 6 satuan sama dengan 16. Ini cara panjang. Sedangkan cara bersusun pendek seperti ini. Kita bisa kerjakan juga seperti ini. 28 kurang 12. Ya, kerjanya dari belakang sini. 8 kurang 2 sama dengan 6. Setelah itu 2 kurang 1 sama dengan 1. Sudah? Jika anak-anak sudah mengerti, anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal. Nah, kerjakan dengan cara panjang, bersusun panjang dengan puluhan dan satuan. Kemudian bisa anak-anak juga mengerjakan dengan cara susun pendek. Ya, dikerjakan dua-duanya. Oke, anak-anak. Nah, materi yang sudah Ibu kasih sampai di sini, Ibu harapkan anak-anak belajar dengan giat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, kemudian rajin-rajin membaca, rajin menulis, latih-latih berhitung, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, tadi itu kira-kira kita belajar apa saja? Ya, jadi tadi ini yang sudah Ibu kasih itu yaitu tentang apa? Coba anak-anak sebutkan tentang yang pertama adalah ya aturan menjaga kebersihan di rumah. Kemudian tentang cara mengepel lantai. Ya, nanti terlepas dari materi ini, anak-anak juga Ibu minta untuk coba tunjukkan sikap di rumah, bagaimana anak-anak bisa membantu kedua orang tuanya di rumah. Anak-anak misalnya, ibu saya bantu pel atau ibu saya bantu cuci piring, ya bisa. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah dan itu dilakukan setiap hari. Ya, jadi kita sebagai anak juga wajib membantu orang tua kita. Ya, materi apa lagi yang tadi Ibu sampaikan? Selain bekerja sama, kemudian aturan-aturan di rumah, kebiasaan baik dan tidak baik, kemudian apalagi yang terakhir tentang menyusun ungkapan petunjuk seperti ini. Ya, petunjuk itu seperti
buanglah sampah pada tempatnya. Itu berarti kita memberikan petunjuk kepada orang bahwa kita membuang sampah itu harus di tempatnya, tidak boleh buang sembarangan. Kemudian tentang matematika ini adalah penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek seperti ini. Bersusun panjang kita menentukan nilai tempatnya, ada puluhan dan satuan, dan cara bersusun pendek seperti ini, kita langsung mengerjakannya seperti ini. Oke anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi.